Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, salah satu yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari sekian banyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsya'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tak khusyuk, dan jiwa yang tak pernah merasa puas, serta dari doa yang tak didengar. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i. Dari doa tadi ada 4 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin menyadari kebodohan diri sendiri, tawadhu, serta dapat menempuh jalan hidup sebagaimana yang Allah tentukan. Bila tidak, azab yang paling pedih akan kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, Asyaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Rawahul Baihaqi. Orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itulah maka kita harus berusaha untuk mencari ilmu, pengetahuan yang pasti bermanfaat untuk kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Jauhi pengetahuan yang sekiranya tidak bermanfaat, sehingga Allah SWT melindungi kita dari perbuatan yang akan tersesat karena ilmu dan pengetahuan yang dipelajari tidak bermanfaat. Masyaallah muslimin, yang kedua adalah hati yang tak khusyuk. Khusyuk artinya tunduk, rendah, dan takluk. Hati yang khusyuk adalah hati yang merasa dekat dengan Allah, karena tunduk, merendahkan diri, dan takut kepada Allah. Hati yang tidak khusyuk berarti hati yang tidak memiliki perasaan takut dan tunduk kepada Allah. Hal ini merupakan sesuatu yang amat berbahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 45-46. Masyaallah muslimin, yang ketiga adalah permintaan agar dijauhkan dari jiwa yang tak puas. Kenikmatan atau kebahagiaan yang kita peroleh itu sangat banyak. Bila kita tidak pandai bersyukur, Allah SWT bukan hanya tidak akan menambah nikmat yang diberikannya kepada kita, tetapi juga sudah menyiapkan azabnya yang amat pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Terjemah Quran Surat Ibrahim ayat 7. Agar hati kita merasa puas dengan kenikmatan dan karunia yang kita dapatkan,
kita harus sering-sering melihat orang yang kenikmatannya di bawah kita atau sedikit dari yang kita peroleh. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Pandanglah orang yang lebih rendah daripadamu dalam hal harta, dan janganlah kamu memandang orang yang lebih tinggi dari kamu. Yang demikian itu lebih patut engkau tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Masyaallah muslimin, oleh karena itu agar kita merasa puas, merasa cukup dengan pemberian dari Allah untuk kita, maka selalulah kita bersyukur dan lihatlah mereka yang hartanya lebih sedikit dari kita. Kita tidak boleh melihat orang yang lebih banyak hartanya dari kita, karena pasti itu akan membuat kita tidak puas dengan apa yang kita terima, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, permintaan yang keempat kita kepada Allah adalah kita dilindungi dari doa yang tidak terkabul. Setiap muslim yang berdoa tentu ingin dikabulkan oleh Allah, dan Allah kemudian meluluskan apa yang kita inginkan. Dan hal ini diperintahkan oleh Rasulullah Ta'ala, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka pun memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran." Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Oleh karena itu kita harus selalu yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan Allah kabulkan. Dan kita harus menghindari setiap hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, demikianlah uraian tentang 4 permintaan kita kepada Allah. Semoga yang tersampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.